นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพดานังธัมมดานังจินาติYa, kepada pemimpin puja bakti yang saya hormati, ibu bapak, saudara saudari sedama yang berbahagia, selamat pagi, namo buddhaya. Ya, seperti biasa pada hari Minggu, ibu bapak, saudara saudari sedama meluangkan waktunya ya, menyempatkan diri untuk datang ke wihara ya, untuk melakukan banyak kebajikan ya, tidak hanya satu kebajikan tetapi banyak kebajikan ya. Ini ketika hari Minggu di wihara bisa melakukan banyak kebajikan yang dalam dhamma ya, kebajikan ini dikatakan sebagai harta sejati ya. Karena kalau harta materi ini bisa hilang, bisa lenyap, bisa meninggalkan pemiliknya. Tapi kalau harta kebajikan ini akan selalu mengikuti kemanapun pemiliknya pergi. Bahkan ketika nanti meninggal begitu, harta kebajikan akan mengikuti ya, kemana dilahirkan, ya, kebajikan itu akan mengikuti. Ya baik, pada kesempatan pagi hari ini apa yang akan saya sampaikan ini berkenaan dengan warisan ya, warisan. Ya, mungkin terlihat berbeda ya antara judul atau tema dengan apa yang disampaikan. Ya, namun kalau dikaitkan ya, warisan ini juga sama dengan pemberian begitu. Namun di sini khusus ya, pemberian kepada keturunan atau penerus begitu. Ya, kalau pemberian secara umum mungkin ya pemberian kepada orang lain ya, mungkin juga berupa upah ya, atau gaji, itu juga pemberian. Nah, dan lain sebagainya, ada hadiah juga. Nah, dan di sini khusus tentang pemberian kepada keturunan atau penerus. Ya, ibu bapak, saudara saudari sedama, sebagai orang tua ya, ini biasanya memiliki anak-anak atau keturunan. Nah, apa tujuannya memiliki keturunan? Ya, yang saya pahami salah satunya apabila kelak ya, meninggal mungkin ya. Nah, akan ada pewaris dari harta kekayaan. Ya, kalau memiliki harta tentunya. Tetapi harta kekayaan ini ya tidak harus diwariskan ketika nanti orang meninggal, orang tua meninggal. Nah, harta warisan ini juga diwariskan sebelum orang tua meninggal. Ya, mungkin anak-anaknya sudah bisa mandiri, sudah berkeluarga, anak-anaknya diberikan warisan begitu. Nah, jadi seperti itu salah satu ya, tujuan memiliki keturunan selain sebagai penerus silsilah mungkin ya. Penerus silsilah juga sebagai pewaris warisan. Ya, namun di sini sebagai orang tua ya hendaknya tidak hanya berpikir untuk mewariskan harta materi saja. Ya, apa yang bisa diberikan kepada anak-anak keturunan tentunya banyak ya. Yang memang salah satunya berupa harta kekayaan begitu. Nah, banyak hal yang bisa diwariskan dan ya orang tua hendaknya tidak berpikir hanya mewariskan harta materi saja. Nah, kenapa demikian? Ya, salah satu contoh ya kisah pada zaman Sang Buddha ya. Ada orang tua yang hanya berpikir
mewariskan harta materi saja. Ya, karena kebetulan ya, baik dari pihak istri maupun suami memiliki harta yang banyak. Ya, ketika mereka menikah, hartanya menjadi 2 kali lipat. Banyak sekali hartanya. Lalu orang tua ini, ya suami istri memiliki anak. Anaknya hanya semata wayang, satu-satunya. Nah, dia berpikir anaknya tidak perlu dibekali ilmu pengetahuan, keterampilan. Karena dengan hartanya yang banyak itu, anaknya bisa hidup bahagia sampai nanti meninggal. Nah, bahkan dikatakan harta yang dimiliki itu tidak akan habis walaupun digunakan selama 7 keturunan, 7 generasi. Nah, jadi hartanya sangat banyak sekali. Ya, namun demikian, setelah orang tuanya meninggal, anak tadi yang hanya diwarisi harta kekayaan, dia tidak bisa menjaga hartanya dengan baik. Ya, karena yang dia tahu hanya memiliki harta yang banyak begitu. Tidak berpikir bagaimana menjaga harta karena tidak dibekali ilmu pengetahuan, apalagi keterampilan. Nah, sehingga hartanya digunakan untuk poya-poya, ya, bersenang-senang dengan sahabatnya. Dan harta yang banyak itu menjadi habis. Ya. Sebelum dia meninggal, hartanya menjadi habis. Tadi dikatakan hartanya sampai 7 keturunan tidak akan habis. Tetapi ternyata sebelum meninggal anak tadi, hartanya sudah habis. Ya, karena digunakan untuk bersenang-senang. Lalu ya, rumahnya juga dijual begitu. Karena tidak bisa menjaga hartanya. Bahkan ya, di suatu saat dia menjadi pengemis, ya, gelandangan. Lalu ya, karena tidak memiliki rumah, ya, dia tidur di pinggir jalan lah, seperti ya orang-orang sekarang yang tidak memiliki rumah. Dan ya kebetulan ya, ada komplotan perampok yang lewat begitu. Lalu orang ini diajak untuk merampok, ya dia mau saja. Nah, lalu ketika sampai di rumah orang yang ingin dirampok, orang tadi diperintahkan berjaga di depan pintu rumah. Nah, itu saja perintahnya, berjaga di situ. Lalu ketika pemilik rumah mengetahui ada perampok, ya pemilik rumah teriak, ya ada perampok, ada maling. Nah, mendengar teriakan pemilik rumah, ya perampok pada kabur, lari. Tapi berbeda dengan orang tadi. Karena hanya disuruh berjaga di depan pintu, yaitu saja yang dilakukan. Ya, jadi dia tidak tahu berbuat apa lagi. Dia hanya diam di sana. Nah, karena tidak ada pengetahuannya. Lalu ya dengan mudah, ya penduduk menangkap dia. Dan diadili, ya dibawa ke hadapan raja. Dan akhirnya dia dihukum pancung, hukum mati. Nah, jadi seperti itu. Kalau ya seseorang hanya mewariskan harta saja tanpa pengetahuan dan keterampilan, bisa terjadi seperti itu. Nah, ada hal lain yang lebih berharga ya dibandingkan harta kekayaan, yaitu ilmu pengetahuan dan keterampilan begitu. Nah, jadi ini juga perlu diwariskan ya oleh orang tua kepada anak-anaknya. Ya, jadi di sini maksudnya mewariskan tidak berarti orang tua mengajari langsung. Ya, mungkin ada hal-hal lain yang memang diketahui oleh orang tua, yaitu bisa secara langsung ya diajarkan kepada anak-anaknya. Hal-hal yang baik seperti itu. Ya, namun untuk ilmu pengetahuan, bagaimana cara mewariskannya? Ya, orang tua menyekolahkan anak-anaknya begitu. Nah, ini caranya. Jadi ya anak-anak juga diberikan pendidikan dengan memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan. Ya seseorang meskipun tidak memiliki harta yang banyak, ya tidak memiliki warisan mungkin seperti itu, dia masih bisa bertahan, ya masih bisa ya menjalankan kehidupannya gitu. Karena ya berbekal ilmu pengetahuan dia bisa mencari pekerjaan, bisa mendapatkan penghasilan. Nah, jadi seperti itu. Jadi di sini
akan lebih baik ya, dibekali ilmu pengetahuan, ya tentu akan lebih baik juga ilmu pengetahuan dibarengi dengan ya harta kekayaan, warisan kekayaan begitu. Tapi saya kira lebih penting ya ilmu pengetahuan, karena walaupun tidak memiliki banyak harta, ilmu pengetahuan bisa digunakan begitu untuk ya mencari nafkah. Nah, ini hal yang lebih penting dari harta kekayaan. Ya, di sini berkenaan dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan, ya kadang dibedakan ya. Kalau ilmu pengetahuan ini ya menyangkut hal-hal yang diketahui atau teori begitu. Kalau keterampilan ini berkenaan dengan kecakapan untuk menyelesaikan tugas. Ya, kadang memang bisa berbeda ya. Tetapi umumnya bisa disamakan. Keterampilan diperoleh dari yang memiliki ilmu pengetahuan. Tetapi ada orang yang memiliki ilmu pengetahuan tidak memiliki keterampilan begitu, hanya teori saja. Nah, banyak orang yang sekolah tinggi-tinggi ya, tetapi tidak memiliki pekerjaan, tidak mendapat pekerjaan, ya karena kurangnya keahlian ya. Tapi ada orang yang ya mungkin sekolahnya hanya tamatan SD, tapi bisa sukses itu banyak. Karena apa? Karena banyak keterampilannya begitu. Ya, namun bisa disamakan ya. Secara umum bisa kita samakan pengetahuan dan keterampilan. Nah, ini lebih berharga daripada ya sekedar harta kekayaan yang diwariskan kepada anak-anak atau keturunan. Nah, dibandingkan dengan harta kekayaan, ilmu pengetahuan, ada hal yang lebih berharga lagi. Yaitu apa? Ini perilaku bermoral. Atau ya di kehidupan masyarakat kita sebut sebagai tata krama atau tata susila begitu. Ya, ini menyangkut perilaku jasmani dan tutur kata begitu. Nah, ini dikatakan lebih berharga karena apa? Ya, dalam Dhamma dikatakan seperti ini ya, dalam Anguttara Nikaya. Jika seseorang tidak memiliki pengetahuan atau sedikit pengetahuannya dan kurang dalam kemoralan atau sila, orang tersebut akan dicela. Untuk kedua-duanya, dicela karena sedikit pengetahuannya, juga dicela karena kurangnya moralitas, kemoralan. Nah, dan kemudian apabila seseorang sedikit pengetahuannya tetapi teguh begitu ya, bagus dalam moralitas, orang ini akan dipuji karena moralnya, karena perilakunya. Dan dia seolah-olah memiliki pengetahuan juga. Dan selanjutnya, orang yang banyak pengetahuan tetapi moralnya tidak baik, nah dia malah dicela ya. Meskipun dia memiliki banyak pengetahuan, ya dicela karena silanya, moralnya. Dan seolah-olah orang itu tidak memiliki pengetahuan. Nah, dan yang keempat, ini yang idealnya ya. Orang memiliki banyak pengetahuan juga diiringi dengan memiliki moral yang baik. Nah, orang ini akan dipuji karena dua hal, karena pengetahuannya juga karena moralnya. Nah, jadi di sini yang lebih dipuji adalah kemoralan, perilaku yang baik. Nah, dibandingkan dengan pengetahuan. Karena meskipun orang memiliki banyak pengetahuan, tetapi moralnya kurang, dia akan dicela. Ya, mungkin orang yang banyak pengetahuan, terlebih lagi ada jabatannya, jabatan tinggi bahkan, ya orang-orang kadang berpikir dia layak dihormati begitu. Tetapi kalau tidak diimbangi, tidak diiringi dengan memiliki moralitas yang baik, ya dia sebenarnya orang-orang seperti itu tidak layak begitu mendapat penghormatan. Sebaliknya, kalaupun orang tidak memiliki pengetahuan yang banyak, bahkan ya tidak menyandang gelar atau jabatan dan sebagainya, tetapi memiliki moral yang baik, nah orang ini patut dipuji ya, meskipun tidak memiliki pengetahuan yang banyak.
tetapi dia memiliki moral yang baik. Nah, seperti itu. Ya, kalau kita mengingat dalam Manggala Sutta ya tadi sudah dibacakan ya, Parita Manggala Sutta. Ya, tentang pengetahuan yang banyak dan keterampilan. Nah, ini memang semestinya harus diiringi dengan memiliki moral yang baik. Ya, memiliki banyak keterampilan, banyak pengetahuan dan keterampilan, terlatih baik dalam tata susila dan bertutur kata dengan baik, itu adalah berkah utama. Nah, jadi Sang Buddha menggabungkan ya antara memiliki pengetahuan yang banyak dan keterampilan dan perilaku moral yang baik. Ya, karena kalau seseorang memiliki banyak pengetahuan lalu moralnya tidak baik ya, tidak memiliki moral, ini bisa bahaya, kan begitu. Nah, banyak orang pintar menggunakan pengetahuannya untuk hal yang merugikan ya, karena tidak memiliki moralitas, begitu. Jadi ini berbahaya. Kalau orang memiliki banyak pengetahuan, pandai, jenius begitu, tapi tidak diimbangi dengan moralitas, bisa membahayakan. Nah, banyak ya diketahui dari pemberitaan, ya mungkin seperti pengeboman. Nah, sekarang ini juga ada peperangan. Ya, orang-orang yang melakukan itu memiliki pengetahuan yang banyak ya, tahu teknologi dan sebagainya. Tetapi ya karena tidak diimbangi dengan kemoralan, tidak paham akan moralitas, yaitu digunakan untuk mencelakakan orang lain begitu. Nah, jadi akan lebih baik ya moralitas ini ilmu pengetahuan ini diiringi dengan moralitas. Tentu akan bermanfaat ya. Ilmu pengetahuan yang dimiliki untuk digunakan ya untuk ya manfaat untuk orang lain, untuk kesejahteraan orang lain juga begitu. Nah, jadi itu yang lebih bermanfaat. Ada harta kekayaan materi, ada ilmu pengetahuan dan keterampilan, ada perilaku bermoral. Nah, ini yang perlu diupayakan untuk diwariskan kepada ya anak-anaknya, nah, bagi orang tua. Namun ada hal yang lebih berharga lagi, atau bahkan dikatakan paling berharga ya, dibandingkan dengan 3 tadi. Ya, kalau harta materi ya seperti yang saya katakan di awal, itu bisa lenyap, bisa hilang, bisa meninggalkan pemiliknya, bahkan ya mungkin pemiliknya yang meninggalkan harta bendanya terlebih dahulu. Nah, dalam Dhamma ada harta yang selalu mengikuti kita ya. Ya, dalam Dhamma disebutkan ada 7 harta juga. Nah, ini harta spiritual ya, harta batin begitu. Nah, kadang disebutkan jumlahnya ada 4, kadang disebutkan ada 5, tapi lengkapnya ada 7 ya. Ya, Sang Buddha menyebutkan dalam Anguttara Nikaya. Ya, ini terdiri dari keyakinan. Ya, keyakinan, lalu kemudian sila ya, kemoralan, lalu ada hiri, ada otapa, ada pengetahuan yang luas atau banyak belajar, lalu ada kedermawanan, dan terakhir kebijaksanaan. Nah, ini harta mulia dikatakan, yang tentunya lebih berharga dari harta yang lainnya. Nah, jika orang tua bisa mewariskan ini, ya bisa dijamin anak-anaknya bisa hidup bahagia. Ya, kalau harta materi saja yang diwariskan, kalau salah digunakan, ya bisa membawa pada kesengsaraan begitu. Nah, hal yang ya saya kira membanggakan begitu dari 7 harta mulia ini apa yang membanggakan? Ibu bapak saudara-saudari sedama, saya kira sudah memiliki semuanya begitu. Nah, apa buktinya? Kenapa bisa datang ke wihara sekarang ya, melakukan puja bakti? Ya, ini karena memiliki keyakinan sada. Lalu kedua, moralitas sila. Ya, tadi sudah meminta ya tuntunan sila. Nah, jadi sudah dimiliki.
Lalu hiri otapa, ya ini juga bagian dari sila sebenarnya. Jadi karena orang malu ya berbuat jahat, takut akan akibat perbuatan jahat, hiri otapa, ya karena itulah orang menjalankan sila. Ya, jadi terhindar dari pelanggaran sila. Lalu kemudian ada bahu saca. Nah, bahu saca ini pengetahuan yang luas atau banyak belajar. Nah sekarang ini mendengarkan dhamma juga bagian dari ini ya. Ibu bapak menambah pengetahuan ya, sehingga setelah mendengarkan dhamma mendapatkan pengetahuan, tambahan pengetahuan, atau mungkin mengingat kembali apa yang sudah dipelajari. Nah ini bagian dari bahu saca, pengetahuan yang luas. Lalu ada caga, kedermawanan. Nah ini juga dimiliki ya oleh bapak ibu, saudara-saudari sedama. Nah di sini kan setiap hari bahkan ya, tidak hanya hari Minggu berdana makanan. Ya, ini bagian dari kedermawanan, kemurahan hati. Nah ini sudah dimiliki juga. Dan yang terakhir kebijaksanaan, ya ini tentu juga dimiliki. Ya kebijaksanaan kalau dalam arti sederhananya, kita bisa membedakan apa yang baik dan apa yang buruk. Nah karena bapak ibu tahu mana yang baik, makanya hari Minggu ke sini ya, ke wihara, melakukan banyak kebajikan di sini. Nah, dan tahu mana yang buruk sehingga dihindari. Nah ini 7 harta mulia yang semestinya orang tua bisa wariskan kepada anak-anaknya. Nah sekarang cara mewariskannya bagaimana? Ya ini ada 3 cara. Kalau bapak ibu, saudara-saudari sedama sudah memiliki ini, ya bapak ibu sekalian bisa menasehatkan langsung ya, menasehati langsung anak-anaknya, bisa mengajari langsung begitu kepada anak-anaknya. Nah dan untuk ini ya memang idealnya orang tua harus memilikinya terlebih dahulu, baru mengajarkan kepada anak-anaknya. Kalau tidak memiliki lalu menasehati anak-anaknya, nah ini anak-anaknya bisa protes ya. Orang tua belum melakukan lalu menasehati anaknya untuk melakukan. Nah ini bisa diprotes begitu. Nah dalam dhamma dikatakan seperti ini. Hendaklah seseorang menempatkan dirinya terlebih dahulu dalam hal-hal yang patut, baru kemudian mengajarkan atau menasehati orang lain. Nah orang bijaksana demikian tidak akan dicela. Karena apa yang diajarkan kepada orang lain, nah, sudah dilakukan, sudah dimiliki. Nah jadi seperti itu hendaknya. Kalau sebaliknya, nah ini seperti di tempat saya ya. Orang tua mengajarkan hal yang baik kepada anaknya, tetapi orang tua melakukan sebaliknya, atau tidak melakukan seperti apa yang dianjurkan. Nah ini ada 2 kebiasaan di tempat saya. Nah mungkin sama seperti bapak ibu ya. Salah satunya merokok. Nah orang tua merokok, lalu menasehati anak-anaknya untuk tidak merokok. Ya tentu anak-anaknya tidak bisa terima ya, karena orang tua sendiri merokok. Jadi ya nasihatnya kurang bisa diterima. Ya mungkin anak-anaknya mengatakan iya di depan orang tuanya. Tapi kalau tidak di depan orang tuanya ya bisa saja merokok ya, tidak mengindahkan nasihat orang tuanya. Ya karena orang tua sendiri masih merokok begitu. Ya yang kedua, minum-minuman. Nah di tempat saya orang tua ini tiap sore begitu ya, minum tua begitu. Ya tentu orang tua tidak ingin ya anak-anaknya minum, tetapi orang tua sendiri melakukan itu. Nah ketika anak-anaknya dinasihati tidak boleh minum, ya ini sulit ya. Anak-anak itu akan lebih mudah melakukan dari apa yang dilihat ketimbang sekedar apa yang didengar begitu. Ya, kalau orang tua sudah bisa melakukan hal-hal yang baik, nah orang tua ini bisa mengajarkan melalui contoh begitu. Tanpa harus menasehati pun saya kira anak-anak sudah bisa melakukannya, sudah bisa mengikuti hal yang baik tersebut. Tapi kalau sebaliknya belum memiliki
hal-hal yang baik lalu orang tua menasihati, ya ini sulit. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini caranya yang pertama, kalau bisa orang tua menasihati langsung, mengajari langsung anak-anaknya. Nah, kalau tidak bisa bagaimana? Ada dua cara. Ya, seperti ya Bapak Ibu, saya kira ya zaman semakin maju begitu ya. Lalu sibuk dengan banyak pekerjaan, sehingga waktu untuk mengajari, ya membimbing anak-anaknya kurang. Ya bahkan kebanyakan kalau anak-anak kecil sekarang waktunya itu lebih banyak dengan pengasuhnya begitu ya, bukan dengan orang tuanya. Jadi ya ini untuk mewariskan ya harta mulia ini menjadi ya agak sulit ya, karena orang tua memiliki waktu yang sedikit dengan anak-anaknya. Nah, ada cara untuk ya mengatasi hal ini. Ya, sekarang Bapak Ibu datang ke wihara, lalu membawa anak-anaknya juga ke wihara. Nah, ini cara pertama. Jadi memang sangat baik anak-anak itu diarahkan secara langsung begitu. Anak-anak diminta ke wihara, orang tua juga ikut. Nah, ini sangat baik sekali. Ya, karena di wihara juga ada sekolah minggu begitu ya. Nah, anak-anaknya bisa belajar di sana dalam ya kegiatan sekolah minggu. Juga remaja-remajanya, ya ada puja bakti remaja, di sana mereka juga bisa belajar, ya belajar dhamma. Ya ada juga mahasiswanya, ya bisa seperti itu. Nah, ini meniru siswa Sang Buddha tentunya ya. Nah, pada zaman Sang Buddha ada namanya Wisaka. Nah, cerita Wisaka ini saya kira sudah sering didengar ya. Nah, namun di sini perlu diingatkan kembali. Yang mana ini bisa menjadi teladan ya bagi Bapak Ibu sekalian. Wisaka ya beliau tidak hanya menyarankan anak-anaknya bahkan cucu-cucunya ke wihara, tetapi Wisaka sendiri juga ikut ke wihara. Nah, kalau menurut cerita, Wisaka ini memiliki 10 pasang anak, 10 laki-laki, 10 perempuan. Dan masing-masing anaknya ini juga memiliki jumlah keturunan yang sama, masing-masing 20 juga. Nah, jadi ada cucunya Wisaka banyak. Lalu cucu-cucunya ini juga memiliki keturunan yang sama begitu. Masing-masing 20. Dan semuanya datang ke wihara. Wah, jadi wiharanya penuh. Menurut ceritanya jumlah semuanya, karena masing-masing 20, Wisaka 20, anak-anaknya 20. Lalu anak-anaknya ini memiliki anak-anak lagi 20. Jumlah semuanya 8.420. Semuanya datang ke wihara. Jadi ini mengajarkan secara langsung ya. Meminta anak cucunya ke wihara, Wisaka juga datang ke wihara. Nah, Bapak Ibu juga saya kira ada seperti ini ya. Anak-anaknya diminta ke wihara, ikut sekolah minggu, ikut kebaktian remaja, orang tua juga ikut puja bakti umum. Nah, ini adalah cara yang baik mendidik anak-anaknya. Lalu kalau orang tua sibuk, mungkin tidak sempat ke wihara, bahkan hari Minggu juga sibuk begitu ya. Nah, ini jangan sampai anak-anaknya tidak dianjurkan ke wihara. Nah, mungkin anak-anaknya bisa diantar ke wihara terlebih dahulu, baru orang tua pergi ya, mungkin melakukan kesibukannya begitu. Nah, bisa seperti itu ya. Jadi kalau tidak sempat ke wihara, anak-anaknya yang disarankan ke wihara sendirian mungkin kalau bisa. Nah, ini contoh siapa yang ditiru, ini juga contoh siswa Sang Buddha. Nah, kalau tadi Wisaka, sekarang Anatta Pindika. Nah, ini dua donatur besar ya zaman Sang Buddha. Nah, ini sama-sama perumah tangga. Ya, kalau Anatta Pindika ini juga orang sibuk ya, bisnismen, pedagang. Nah, beliau ini ya kadang tidak sempat ke wihara. Meskipun setiap hari ke wihara, tetapi ya untuk anaknya kadang tidak sempat ya. Jadi bagaimana caranya? Anaknya diminta ke wihara.
Ya, Anantapindika tidak kuwihara, tetapi anaknya yang kuwihara diminta untuk mendengarkan dhamma. Tetapi ya ini anak Anantapindika ini agak bandel ya. Sulit untuk disuruh diajak ke wihara. Jadi bagaimana cara Anantapindika? Anaknya ini diimingi hadiah. Kalau bisa datang ke wihara, dihadiahi 100 keping emas. Wah, tentu sangat senang sekali. Nah, dengan hadiah itu dia mau ke wihara. Tetapi dia ke wihara ya sekedar ke wihara saja, tidak mendengarkan dhamma, karena dia tidak tertarik ke wihara. Nah, setelah dia pulang diberikan hadiah. Lalu kemudian syaratnya lain lagi. Datang ke wihara bisa mengingat gitu, bisa mengingat sabda Sang Buddha. Nah, kalau bisa seperti itu, hadiahnya bertambah, yaitu 1000 keping emas. Wah, sangat senang sekali. Dia mau datang ke wihara. Nah, anak Anantapindika ini lalu berusaha mengingat sabda Sang Buddha. Nah, tapi Sang Buddha tahu ya, ini anak Anantapindika ini lebih senang dengan hadiahnya, bukan senang mendengar dhamma. Jadi ketika anak ini mendengar dhamma, Sang Buddha membuat dia susah untuk mengingat begitu. Dibuat lupa terus begitu. Nah, dengan demikian, ya bagaimana agar dapat hadiah 1000 keping emas, dia berusaha terus menerus ingat-ingat apa yang dikatakan Sang Buddha. Nah, jadi dikatakan tidak hanya sekali dia ke wihara. Karena hari ini dia mendengar dhamma, lupa, tidak bisa mengingat, besoknya datang lagi. Nah, sehingga dengan dia berusaha mengingat, dia bisa memahami dhamma dengan baik. Nah, menurut cerita, anak ini malah mencapai tingkat kesucian begitu. Nah, kalau sudah bisa memahami dhamma dengan baik, dia malah tidak tertarik lagi dengan hadiah tadi. Yang 1000 keping emas itu dia sudah tidak memikirkan. Nah, jadi seperti itu. Nah, dhamma ini lebih berharga begitu dibandingkan dengan materi. Nah, jadi ibu bapak bisa melakukan hal seperti itu. Kalau sibuk, usahakan anak-anaknya antar ke wihara. Di wihara bisa belajar dhamma. Nah, jadi hal-hal ini yang perlu diingat ya oleh orang tua, bagaimana bisa ya mewariskan hal yang berharga kepada anak-anaknya. Tentunya memang warisan berupa harta materi itu juga berharga, tetapi ada yang lebih berharga, ada yang mengalahkan nilainya, yaitu ilmu pengetahuan. Ya, ilmu pengetahuan ini juga ada yang mengatasi nilainya, yaitu perilaku baik, perilaku bermoral. Lalu perilaku ini ada yang lebih tinggi lagi, yaitu dhamma. Ya, tadi ada 7 harta mulia yang terdapat dalam dhamma. Ya, tentu sangat baik sekali kalau bisa mewariskan semuanya, lengkap begitu. Ya, tapi saya kira bisa mewariskan dhamma juga mencakup semuanya. Ya, karena selain 7 harta mulia, dalam dhamma banyak. Bahkan dhamma juga mengajarkan bagaimana cara memperoleh harta kekayaan, bagaimana menjaga harta kekayaan, seperti itu. Nah, seperti dalam Sigalowada Sutta, memang ini menjadi kewajiban ya bagi orang tua kepada anak-anaknya. Nah, kewajiban pertama yang disebutkan oleh Sang Buddha, bagaimana orang tua bisa membimbing anaknya melakukan hal yang baik, lalu menghindarkan anak-anaknya dari hal-hal yang buruk. Nah, ini saran pertama Sang Buddha. Jadi ini warisan, ya sebenarnya warisan yang utama begitu, yang perlu diwariskan. Kalau mewariskan harta materi, ini malah selanjutnya, jadi urutannya belakangan begitu. Nah, jadi untuk mewariskan dhamma ini dimulai dari anak-anaknya masih kecil begitu. Kalau untuk warisan materi nanti, ya ketika anak-anak sudah dewasa. Nah, jadi seperti itu yang perlu diingat ya oleh orang tua, mewariskan hal yang berharga, ya harta mulia kepada anak-anaknya, seperti itu. Ya, saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Ya, semoga bisa dipahami, ya bisa mengambil inti ya dari apa yang saya sampaikan.
Ya, semoga semuanya semakin maju dalam dhamma. Saya akhiri sabbi sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.